Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke, setelah sekian lama nggak upload konten, di sini kita akan upload video lagi seputar kerusakan pada kulkas dan lain-lain ya. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas LG inverter ya. Inverter di sini untuk kasusnya itu kulkasnya itu tidak dingin. Atas bawah tidak ada dingin sama sekali. Hanya lampunya saja yang menyala. Oke, di sini untuk kulkas tipe yang inverter itu udah didesain lebih mudah cara menganalisa ya. Jadi untuk kulkas inverter sendiri merek lain pun juga pastinya sama seperti ini ya cara pengecekannya. Jadi kita dipermudah dengan kode error ya. Jadi untuk mengecek kulkas inverter kita nggak perlu cek mana-mana, kita langsung cek di area modulnya saja. Nanti kalau misalkan ada salah satu komponen yang mengalami kerusakan, entah itu kipas, kompresor, ataupun modul, itu bakalan muncul kode error ya dari modulnya sendiri, jadi lebih gampang. Dan untuk penempatan modul sendiri itu ada banyak ya, ada di bagian belakang sini juga ada, di bagian atas juga ada untuk merek LG ya. Di sini kita langsung aja kita colokin kulkas, kita colokin, kita akan menunggu kedipan lampu ya. Karena di sini untuk kode errornya untuk LG itu tidak menggunakan display melainkan menggunakan kedipan lampu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini untuk lampu sudah ada kedipan. Ini menandakan bahwa salah satu komponen itu mengalami kerusakan. Nah, tinggal kita hitung nih ada berapa kedipan pada lampunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini untuk kedipan 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini untuk kode errornya itu menunjukkan di kedipan 7, yang artinya untuk kedipan 7 ini kerusakannya itu menandakan bahwa adanya hubungan singkat pada area IC EPM. Nah, seperti yang saya jelaskan di konten-konten sebelumnya, kemarin saya pernah upload juga di konten sebelumnya itu kerusakan pada flasher juga, yaitu kerusakannya itu di area IC EPM. Jadi IC EPM itu berada di bagian modul PCB sini ya. Nah, ini kerusakan seperti ini. Nah, kenapa saya langsung menunjukkan kerusakan di IC EPM? Karena kode errornya itu berada di kedipan ya. Nah, untuk mengecek kedipan itu kita bisa cek di bagian nameplate-nya sini. Jadi kita bisa mengecek ya di nameplate sini itu ada berapa kedipan. Nah, contoh seperti ini ada 7 kedipan. Nah, selanjutnya kita cek karena ada banyak kedipan ya yang menandakan kerusakan pada lain-lain. Karena di sini untuk 7 kedipan kita cek langsung aja di 7 kedipan. Nah, di sini kita bisa lihat ada 7 kedipan, 6 kedipan. Nah, untuk 7 kedipan menandakan adanya hubungan singkat di area IC IPM. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi IC IPM itu berada di modul. Nah, di sini udah dijelaskan ya sama modulnya. Jadi ada kemungkinan di area AC PM ini mengalami kerusakan seperti yang saya upload kemarin juga sama IC PM juga untuk di freezer LG. Nah, di sini untuk kulkas 2 pintu juga sama, adanya kerusakan di area IC EPM, dan sekarang kita akan lepas ya, kita akan perbaiki di IC-nya. Oke, dan di sini setelah kita perbaiki ya, kita perbaiki di area IC EPM-nya juga, dan juga ada salah satu komponen juga yang mengalami korosif, terutama di bagian resistor juga ada yang korosif tadi ya, sempat kita solder saja karena masih bisa ya untuk resistornya. Dan sekarang kita akan coba tes, kita akan pasang. Oke, modul juga kita pasang ya. Dan untuk pemasangan soketnya juga gampang ya, karena soketnya ini hanya satu soket saja. Jadi satu, kalau misalkan nggak cocok itu nggak bakalan masuk ya. Jadi jangan khawatir lupa untuk pemasangan soketnya. Jadi
cukup gampang banget ya untuk ngelepas soketnya, jadi nggak perlu kita tandai karena udah satu ukuran ya untuk soket masuknya. Nah, kita tinggal lepas baru kita perbaiki. Oke, di sini tinggal satu soket lagi kita masukkan. Habis itu kita akan coba tes. Kita coba langsung hidupkan. Pastikan ya di sini karena ini sistem modul, pastikan soket-soketnya itu posisinya itu nggak renggang ya, harus posisi rapat. Karena nanti kalau misalkan renggang nanti bakalan error lagi untuk modulnya. Di sini kita akan coba langsung hidupkan saja. Oke, kulkas sudah dinyalakan dan kompresor masih belum hidup. Nah, ini untuk lampu sudah menyala ya. Itu pertanda bahwa modul ini udah tersuplai arus ya. Jadi ketika colokan kita colokin, pastinya ada kedipan ya di lampu bagian kanan sini. Itu menandakan suplai arus sudah masuk. Tinggal kita menunggu kapan kompresor ini bakalan bekerja. Nah, di sini untuk bekerjanya kompresor terutama untuk di merek LG itu kurang lebih sekitar 5 menit ya baru bisa bekerja. Nah, setelah bekerja pun nanti kita bakalan menunggu ya sekitar 5 menit atau kurang lebih 10 menit untuk menunjukkan ya bahwa apakah masih ada error lagi pada area modul ya. Dan di sini setelah kita menunggu sambil mengopi, sambil ngerokok juga, dan di sini untuk kompresor sudah menyala ya, dan di sini untuk di bagian lampu LED-nya, lampu LED pada modul itu sudah tidak ada kedipan lagi. Nah, ini setelah kita menunggu, akhirnya kompresornya juga menyala. Oke, di sini untuk kedipan juga udah nggak ada kedipan ya. Nah, ini bertujuan untuk mengecek ya kedipan ya. Setelah kedipan 7 udah hilang, biasanya ada kemungkinan juga ada kedipan lain ya. Nah, itu bisa cek lagi. Jadi setelah kita hidupkan itu belum tentu kita harus selesai, nggak langsung selesai ya gitu aja. Jadi kita perlu cek lagi, jangan sampai ada kedipan lagi. Dan kulkas yang normal di area sini ini tidak ada kedipan sama sekali, lampunya juga nggak ada yang berkedip harusnya ya kalau misalkan udah normal seperti di video ini. Nah, karena di video ini untuk kedipan lampunya dua-duanya itu udah tidak ada kedipan lagi. Ini udah bisa kita pastikan untuk modulnya itu sudah normal kembali ya. Nah, setelah di bagian modul ini sudah normal, apakah sudah selesai? Modul normal, kompresor sudah bekerja. Nah, di sini apakah sudah selesai? Nah, di sini masih belum ya, ada tahapan lagi yang perlu kita cek. Nah, di sini kan untuk kompresor sudah berjalan ya, sudah ada getaran, sudah berjalan. Selanjutnya kita cek nih di area kondensor ataupun di area filter. Pastikan di area filter ini panas ya. Area filter panas dan juga di area kondensor juga panas. Karena kalau misalkan normalnya di bagian kondensor ini kalau misalkan panas, itu pertanda bahwa freonnya itu masih ada ya. Jadi kalau misalkan kondensornya ini panas, sudah bisa dipastikan freonnya itu ada. Kalau misalkan nggak panas, bisa dipastikan freonnya itu habis. Jadi kita perlu melakukan pengisian freon lagi. Karena di sini panas dan sudah normal kembali. Jadi kita nggak perlu pengisian freon ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.